Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Kusumaningtyas dari Ekonomi Syariah dengan nomor induk E01200006 semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber qawaid fikih. Apa saja itu? Mari kita pelajari. Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Qawaid fikih bersumber dari teks Al-Quran untuk menyusun suatu kaidah. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Dalil yang menjadi patokan dari kaidah ini yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Selanjutnya yaitu sunnah. Rasulullah SAW selalu menyampaikan segala sesuatu dengan cara singkat, padat, lugas, dan mudah dipahami. Karena itu ucapan beliau banyak menjadi inspirasi dalam lahirnya qawaid fikih ini. Contoh kaidah yang merujuk kepada sunnah atau hadis yaitu hukum semua perkara itu sesuai dengan tujuan dan niatnya. Dalil hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya amal perbuatan bergantung pada niatnya. Contoh lain seperti kaidah kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah ini sama dengan hadis Nabi SAW yang isinya tidak boleh membuat mudarat terhadap diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Selanjutnya, ijma. Setelah Al-Quran dan Sunnah, maka ijma sebagai sumber ketiga menurut para ulama sebagai sumber hukum syariat Islam. Ijma sebagai hujah dengan berdasarkan dalil Al-Quran yaitu dalam potongan ayat surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri kamu sekalian. Selanjutnya yaitu ijtihad. Ijtihad dalam pengertian bahasa yaitu meluangkan kesempatan dan mencurahkan kesungguhan. Dalam ijtihad ini adapun contoh kaidah yang digunakan yaitu ijtihad yang lalu tidak bisa dibatalkan ijtihad yang baru. Hal ini berdasarkan perkataan dari Umar bin Khattab, yaitu itu adalah yang kami putuskan pada masa lalu dan ini adalah yang kami putuskan sekarang. Dari kaidah di atas maksudnya yaitu ijtihad yang satu tidak dapat membatalkan ijtihad yang lain, tidak dapat diganggu gugat selagi tidak ada ijtihad yang lebih kuat yang membantahnya. Yang kelima yaitu qiyas. Qiyas dari segi bahasa merupakan mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Secara istilah ia menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya. Salah satu kaidah yang mirip dengan qiyas itu yaitu sesuatu yang baru terjadi disandarkan pada waktu terdekatnya. Selanjutnya, istihsan. Istihsan adalah meninggalkan hukum sesuatu hal atau peristiwa yang bersandar kepada dalil syara' menuju kepada hukum lain yang berdasar kepada dalil syara' pula, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan peninggalan tersebut. Salah satu kaidah yang menjadi istihsan sebagai sumber qawaid yaitu apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan dikerjakan lebih ringan kepada mudaratnya. Selanjutnya, istisab. Dari segi bahasa, perkataan istisab diambil dari perkataan istisabtu makana fil madi
Artinya saya membawa serta apa yang telah ada waktu yang lampau sampai sekarang. Contoh kaidah yang merujuk kepada istisab yaitu hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Yang terakhir adalah masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan kebaikan atau masalah yang tidak disinggung-singgung syara' untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. Salah satu kaidahnya yaitu sesuatu yang lebih mampu mewujudkan kemaslahatan tiap wilayah lebih didahulukan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.